Yang pertama yaitu narrative research, definisi dan latar belakang. Penelitian naratif adalah metode kualitatif yang meneliti cerita hidup individu untuk memahami pengalaman mereka. Narasi ini dapat menjadi objek studi, misalnya kisah penyakit, atau metode penelitian seperti analisis cerita. Prosedurnya ini melibatkan studi pada satu atau dua individu, pengumpulan cerita mereka, dan mengurutkan pengalaman tersebut secara kronologis atau sesuai tahap kehidupan. Pendekatan ini diadaptasi dalam berbagai bidang seperti psikologi dan sosiologi dengan panduan umum dari karya Clandinin dan Connelly dan analisis strategis. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis narasi atau jenis narasi. Studi naratif ini dapat dibedakan berdasarkan strategi analisis dan jenis narasi. Dalam analisis data, membedakan antara ekstraksi tema dan dari berbagai cerita dan pendekatan sastra yang membentuk cerita berdasarkan alur. Ini menambahkan strategi lain seperti analisis narasi interaktif, lalu merangkum 3 pendekatan, yaitu analisis tematik ini mengidentifikasi tema utama, lalu analisis struktural ini menyoroti bentuk penceritaan seperti komedi atau tragedi, dan analisis dialogis atau kinerja ini menganalisis cara cerita diproduksi secara interaktif. Jenis narasi dalam studi ini meliputi yang pertama studi biografi, peneliti mencatat pengalaman hidup orang lain. Yang kedua autoetnografi, ini individu menulis kisah pribadi dengan makna budaya. Yang ketiga ada riwayat hidup, yaitu menggambarkan seluruh hidup seseorang fokus pada episode atau situasi tertentu. Yang keempat sejarah lisan, ini refleksi pribadi tentang suatu peristiwa oleh individu atau kelompok. Prosedur pelaksanaan penelitian dengan menggunakan pendekatan yang diambil oleh Clandinin dan Connelly pada tahun 2000 sebagai panduan prosedural umum, metode pelaksanaan studi naratif tidak mengikuti pendekatan yang kaku, tetapi sebaliknya merupakan kumpulan topik yang informal. Risman ini menambahkan informasi yang berguna tentang proses pengumpulan data dan strategi untuk menganalisis data. Yang pertama yaitu menyesuaikan penelitian, yaitu pastikan penelitian ini sesuai untuk pendekatan naratif, terutama untuk cerita atau pengalaman hidup mendalam dari individu atau kelompok kecil. Yang kedua, pemilihan dan pengumpulan data. Pilih individu dengan cerita penting dan kumpulkan cerita melalui wawancara, catatan lapangan, jurnal, dan artefak pribadi yang disebut sebagai teks lapangan. Yang ketiga, bentuk pengumpulan data. Gunakan berbagai cara untuk menyalin data seperti wawancara yang menunjukkan interaksi peneliti partisipan. Yang keempat, konteks cerita. Ini tempatkan cerita dalam konteks pribadi, budaya, dan sejarah individu. Yang kelima ada analisis data, yaitu uraikan cerita dalam urutan kronologis, melibatkan elemen alur cerita, konflik, dan tema. Selain kronologi, analisis bisa mencakup tema, makna, dan dekonstruksi cerita untuk mengungkap kontradiksi atau keheningan. Yang keenam yaitu kolaborasi partisipan. Libatkan partisipan secara aktif membangun hubungan untuk negosiasi makna, sehingga baik peneliti maupun partisipan ini mendapatkan pemahaman yang mendalam. Yang terakhir yaitu tantangan penelitian naratif. Tantangannya adalah pendekatan kompleks yang memerlukan pengumpulan data mendalam tentang partisipan dan konteks hidupnya, serta kolaborasi aktif. Peneliti harus jeli dalam memilih cerita yang mencerminkan pengalaman individu dan mempertimbangkan perspektif pribadi saat menyusunnya kembali. Pendekatan ini menimbulkan pertanyaan kritis seperti siapa yang berhak atas cerita, siapa yang boleh menceritakannya, dan bagaimana mengatasi narasi yang Yang selanjutnya yaitu phenomenological research, definisi dan latar belakang. Studi fenomenologi menggambarkan makna bersama dari pengalaman hidup beberapa individu terhadap sebuah fenomena, seperti kesedihan atau insomnia. Tujuannya adalah mereduksi pengalaman individu menjadi esensi universal. Peneliti ini mengumpulkan data dari mereka yang mengalami fenomena tersebut, kemudian merangkumnya dalam deskripsi komposit tentang apa yang dialami dan bagaimana pengalaman itu terjadi. Ciri-ciri teori dasar ada 5. Yang pertama, peneliti berfokus pada proses atau tindakan yang memiliki langkah atau fase tertentu yang terjadi seiring waktu. Kemudian kedua, peneliti juga berusaha untuk mengembangkan teori tentang proses tersebut. Nah, yang ketiga, memo menjadi bagian dari pengembangan teori saat peneliti menuliskan ide, saat data dikumpulkan dan dianalisis. Kemudian yang keempat, bentuk utama pengumpulan data seringkali berupa wawancara. Nah, yang
Yang terakhir, analisis data dapat terstruktur dan mengikuti pola pengembangan kategori terbuka. Untuk yang selanjutnya itu ada prosedur pelaksanaan penelitian teori dasar. Jadi dalam pembahasan ini, peneliti menyertakan pendekatan interpretatif cermas, misalnya refleksivitas fleksibel. Dalam struktur, peneliti perlu memulai dengan menentukan apakah grounded teori ini paling cocok untuk mengkaji masalah penelitiannya. Dari situ, analisis data berlangsung secara bertahap. Dalam pengkodaan terbuka, peneliti membentuk kategori informasi tentang fenomena yang sedang dipelajari dengan mengelompokkan informasi. Lalu ada pengkodaan aksial. Jadi dalam pengkodaan aksial ini, peneliti menyusun data dengan cara baru setelah pengkodaan terbuka. Dalam pendekatan terstruktur ini, peneliti mengkaji paradigma pengkodaan atau diagram logika, yaitu model visual di mana peneliti mengidentifikasi fenomena sentral atau kategori sentral tentang fenomena tersebut. Lalu ada pengkodaan selektif. Jadi dalam pengkodaan selektif ini yaitu adalah hasil dari proses pengumpulan dari data analisis ini adalah sebuah teori. Jadi teori tingkat substantif yang ditulis oleh seorang peneliti yang dekat dengan masalah atau populasi tertentu. Teori tersebut muncul di mana peneliti menuliskan ide-ide tentang teori yang berkembang melalui proses pengkodaan terbuka. Dan kemudian untuk tantangannya sendiri, peneliti perlu mengesampingkan sebisa mungkin ide atau gagasan teoritis sehingga teori analitis dan substantif ini dapat muncul. Studi kasus penelitian, definisi dan latar belakang. Studi kasus penelitian, studi kasus ini melibatkan studi kasus dalam konteks atau latar kehidupan nyata kontemporer dari izin tahun 2009. Meskipun STEK tahun 2005 menyatakan bahwa penelitian studi kasus bukanlah metodologi tetapi pilihan tentang apa yang akan dipelajari, yaitu seperti kasus dalam konteks atau latar kehidupan nyata. Sistem terbatas bahasa Indonesia dibatasi oleh waktu dan tempat. Yang lain menyajikannya sebagai strategi penyelidikan, metodologi, atau strategi penelitian yang komprehensif. Dari Denzel dan Lincoln tahun 2005, Merriam 1998, dan Yin 2009. Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif di mana penyelidik mengeksplorasi sistem yang dibatasi dalam kehidupan nyata dan kontemporer, atau beberapa sistem terbatas dari waktu ke waktu, melalui pengumpulan data yang terperinci dan mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi, misalnya observasi, wawancara, materi audio, visual, dan dokumen, serta laporan dan laporan deskripsi kasus dan tema kasus. Selanjutnya yaitu fitur-fitur yang menentukan studi kasus. Yang pertama, penelitian studi kasus dimulai dengan identifikasi masalah kasus tertentu. Yang kedua, pelaksanaan studi kasus juga penting. Yang ketiga, ciri kasus dari studi kasus kualitatif yang baik adalah menyajikan pemahaman mendalam kasus tersebut. Yang keempat, yaitu pemilihan cara pendekatan analisis data dalam studi kasus akan berbeda. Yang kelima, kunci untuk memahami analisis juga adalah studi kasus yang baik. Yang keenam, penelitian melibatkan keterangan dari kasus tersebut. Yang ketujuh, selain itu, tema atau isu dapat diorganisasikan ke dalam kriminologi oleh peneliti, analisis lintas kasus untuk persamaan dan perbedaan antara kasus atau disajikan sebagai model teoritis. Yang kedelapan, yaitu studi kasus seringkali diakhiri dengan kesimpulan yang dibentuk oleh peneliti tentang makna keseluruhan yang diperoleh dari kasus tersebut. Selanjutnya yaitu jenis studi kasus. Jenis studi kasus kualitatif juga dapat dibedakan berdasarkan maksud analisis kasus. Ada 3 variasi dalam hal maksud. Studi kasus instrumental tunggal, studi kasus kolektif atau jamak, dan studi kasus instrumental ganda. Studi kasus intrinsik. Dalam suatu studi kasus instrumental, peneliti berfokus pada suatu isu atau perhatian dan kemudian memilih satu kasus terbatas untuk menggambarkan isu tersebut. Studi kasus kolektif atau studi kasus jamak, satu isu atau perhatian dipilih lagi, tetapi penyelidik memilih beberapa studi kasus untuk mengilustrasikan isu tersebut. Selanjutnya itu prosedur pelaksanaan studi kasus. Yang pertama, peneliti menentukan apakah pendekatan studi kasus tepat untuk mempelajari masalah penelitian. Peneliti selanjutnya perlu mengidentifikasi kasus atau kasus mereka.
Pengumpulan data dalam penelitian studi kasus biasanya luas, memanfaatkan berbagai sumber informasi seperti observasi, wawancara, dokumen, dan materi audiovisual. Jenis analisis data ini bisa berupa analisis holistik dari seluruh kasus atau analisis tertanam aspek tertentu dari kasus tersebut. Nah, pada tahap interpretatif akhir, peneliti melaporkan maknanya dari kasus tersebut, baik makna tersebut berasal dari pembelajaran tentang pokok bahasan kasus seperti kasus instrumental atau pembelajaran tentang situasi yang tidak biasa atau kasus intrinsik. Selanjutnya yaitu tantangan. Salah satu tantangan yang melekat dalam pengembangan studi kasus kualitatif adalah peneliti harus mengidentifikasi kasus tersebut. Kasus yang dipilih dapat memiliki cakupan yang luas, misalnya seperti organisasi pramuka, atau cakupan yang sempit, misalnya proses pengambilan keputusan di perguruan tinggi tertentu. Nah, peneliti studi kasus harus memutuskan sistem terbatas mana yang akan dipelajari dengan menyadari bahwa beberapa kasus mungkin menjadi kandidat yang memungkinkan untuk pemilihan ini dan menyadari bahwa baik kasus itu sendiri maupun suatu isu yang mana satu atau beberapa kasus dipilih untuk diilustrasikan layak untuk dipelajari. Peneliti harus mempertimbangkan apakah akan mempelajari satu kasus atau beberapa kasus. Selanjutnya yaitu 5 pendekatan yang dibandingkan. Di sini pada tabel 4.1 karakteristik kontras dari 5 pendekatan kualitatif. Yang pertama karakteristik penelitian. Yang pertama fokus. Pada naratif itu menjelajahi kehidupan seorang individu. Yang kedua pada fenomenologi yaitu memahami inti dari pengalaman. Yang ketiga teori dasar, mengembangkan teori yang didasarkan pada data dari lapangan. Yang selanjutnya etnografi yaitu menggambarkan dan menafsirkan berbagai budaya kelompok. Selanjutnya itu studi kasus, mengembangkan suatu secara mendalam, deskripsi dan analisis suatu kasus atau beberapa kasus. Selanjutnya tipe dari masalah terbaik cocok untuk desain. Pada naratif yaitu perlu untuk menceritakan kisah individu pengalaman. Pada fenomenologi perlu menggambarkan esensi dari kehidupan gejala. Pada teori dasar membangun sebuah teori menurut pandangan peserta. Pada etnografi menggambarkan dan menafsirkan pola bersama budaya suatu kelompok. Dan yang terakhir pada studi kasus menyediakan secara mendalam pemahaman tentang suatu kasus atau beberapa kasus. Selanjutnya dalam disiplin latar belakang, pada naratif menggambar dari humaniora termasuk antropologi, sastra, sejarah, psikologi, dan sosiologi. Selanjutnya fenomenologi itu menggambarkan dari filsafat, psikologi, dan pendidikan. Pada teori dasar menggambarkan dari sosiologi saja. Etnografi itu menggambarkan dari antropologi dan sosiologi. Dan pada studi kasus itu menggambarkan dari psikologi, hukum, ilmu politik, dan obat-obatan. Selanjutnya dalam satuan dari analisa, dari naratif itu mempelajari satu atau lebih individu. Yang pada fenomenologi yaitu mempelajari beberapa individu yang memiliki berbagai pengalaman. Dari teori dasar yaitu mempelajari suatu proses, suatu tindakan atau interaksi melibatkan banyak individu. Pada etnografi yaitu mempelajari suatu kelompok yang memiliki budaya yang sama. Pada studi kasus yaitu mempelajari untuk acara, suatu program, suatu kegiatan atau lebih dari satu individu. Selanjutnya pada data koleksi formulir dari naratif menggunakan terutama wawancara dan dokumen. Pada fenomenologi yaitu menggunakan terutama wawancara dengan individu meskipun dokumen, pengamatan, dan seni juga dapat dianggap. Yang ketiga teori dasar yaitu menggunakan terutama wawancara dengan 20-60 individu. Etnografi menggunakan pengamatan dan wawancara tapi mungkin mengumpulkan sumber lain selama waktu tambahan di lapangan. Studi kasus itu mencoba menggunakan beberapa sumber seperti wawancara, pengamatan, dokumen, dan artefak.
Selanjutnya dalam analisis data, strategi dari naratif sendiri yaitu menganalisis data untuk cerita atau menceritakan kembali cerita dan mengembangkan tema, seringkali menggunakan kronologi. Untuk fenomenologi yaitu menganalisis data untuk pernyataan penting, unit makna, tekstual dan struktural, deskripsi dan deskripsi dari esensi. Selanjutnya teori dasarnya menganalisis data melalui terbuka, pengundian aksial, pengundian dan pengundian selektif. Untuk etnografi yaitu menganalisis data melalui deskripsi dari budaya berbagai grup dan tema tentang kelompok. Selanjutnya studi kasus menganalisis data melalui deskripsi dan kasus dan tema dari kasus sebagai kasus silang tema. Selanjutnya laporan tertulis. Dari naratif mengembangkan sebuah narasi tentang cerita kehidupan seseorang. Dari fenomenologi menggambarkan esensi dari pengalaman. Dari teori dasar menghasilkan sebuah teori diilustrasikan dalam sebuah angka. Etnografi menjelaskan bagaimana sebuah berbagai budaya kerja kelompok. Dan selanjutnya studi kasus itu mengembangkan analisis rinci dari satu atau lebih kasus. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu umum struktur dari belajar. Untuk dari naratif sendiri yaitu yang pertama perkenalan atau masalah pertanyaan, yang kedua prosedur penelitian, sebuah narasi pentingnya individu, data, koleksi, analisis hasil, yang ketiga laporan cerita, yang keempat individu berteori tentang kehidupan mereka. Selanjutnya segmen naratif teridentifikasi, pola makna yang diidentifikasi seperti peristiwa, proses, pencerahan atau tema. Selanjutnya ringkasan. Pada fenomenologi itu sama pada naratif, ada perkenalan juga itu seperti masalah, pertanyaan. Selanjutnya prosedur penelitiannya itu mencakup sebuah fenomenologi dan filosofis, asumsi data dan pengumpulan data, analisis. Pernyataan penting, arti dari pernyataan, tema, makna lengkap, deskripsi dari gejala. Dari teori dasar sendiri, perkenalan, riset prosedur yang termasuk riset prosedur yaitu teori dasar, pengumpulan data, analisis dan hasil, pengundian terbuka, pengundian aksial, pengundian selektif, dan teoritis proporsi dan model, penambahan tentang teori dan kontras dengan literatur yang masih ada. Untuk etnografi, perkenalan, riset prosedur itu deskripsi dari budaya, analisis dari tema budaya, interpretasi pelajaran yang dipelajari, dan pertanyaan yang diangkat. Yang terakhir studi kasus yaitu sketsa entry, perkenalan, deskripsi dari kasus atau kasus dan miliknya atau milik mereka, perkembangan dari masalah, detail tentang isu terpilih, pernyataan, penutupan skema.